Salah satu isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 adalah pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau atau green economy. Konsep ekonomi hijau bukan menggantikan pembangunan berkelanjutan, namun fokus baru dalam kegiatan perekonomian, investasi, infrastruktur, dan modal, serta penyelenggaraan lapangan kerja. Di Indonesia, adaptasi ekonomi hijau dimulai sejak UN Convention on Climate Change pada 2017 lalu. Ekonomi hijau menjadi satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Kementerian PPN Bappenas. Indonesia bahkan telah memiliki Indeks Ekonomi Hijau Indonesia untuk menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, yaitu pilar ekonomi yang terdiri atas intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto per kapita. Pilar sosial mencakup tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara, pilar lingkungan meliputi tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan. DPR RI sebagai salah satu lembaga negara turut menyukseskan ekonomi hijau. Hal ini tergambar dari peluncuran Buku Putih Ekonomi Hijau Badan Kerjasama Antar Parlemen pada Januari lalu di Ubud, Bali. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, pencapaian indeks ekonomi hijau di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama, tidak cukup hanya dari pemerintah. Menurutnya, perlu ada perlibatan dan partisipasi masyarakat umum dengan memberikan edukasi dan literasi sehingga menumbuhkan kesadaran di masyarakat mulai dari hal-hal kecil, misalnya pengelolaan sampah daur ulang plastik. Mensosialisasikan dan termasuk memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat khususnya, karena DPR adalah perwakilan rakyat ya. Jadi diharapkan dengan buku ini nanti akan terus menjadi bagian dari inisiatif kebijakan dan sekaligus intervensi realisasi dari green economy ke depan.